Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Bengkalis? Sehat? Udah makan? Sebagian bilang udah, sebagian belum. Mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah iman dan Islam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matinya husnul khatimah, selamat dari api neraka, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang hadir malam ini panjang umurnya, murah rezekinya. Yang tak percaya masuk neraka. Bukan saya yang bercakap, ini hadis Nabi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini malam ini kita malam silaturahim. Nanti kalau ada orang bertanya apa acara tadi, silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan Allah rezeki halal dan barokah. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan para kiai, para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan partai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang dikhawatirkan kalau tablik akbar itu adalah hujan, betul? Berkat doa para kiai, doa orang soleh, doa orang Bengkalis, malam ini tidak panas, tidak pula hujan. Alhamdulillahi rabbil. Saya berada di Bengkalis. Bengkalis ini kalau menengok kita ke atas itu adalah Laut Selat Malaka. Tepat di atas kepala saya Malaka, memandang ke kiri Kuala Lumpur, pandang ke kanan Singapura. Pulau Bengkalis, pulau yang paling strategis. Betul? Orang kalau mau ke Malaysia, mau ke Melaka, mau ke Singapura, lewat Bengkalis yang cantik dan indah. Turis-turis dari negeri Melayu masuknya melalui Bengkalis. Hebat atau tidak Bengkalis? Narkoba masuk juga. Masalah narkoba tidak selesai dengan ceramah, betul? Betul pula. Aku ceramah, jaga juga lah perasaan saya. Susah memang ceramah sama orang jujur ini ya. Narkoba tak selesai dengan khutbah, narkoba tak selesai dengan tausiah, narkoba mesti diatasi dengan kekuasaan. Yakin dengan Bang Abdul Wahid? Dari bunyinya macam tak yakin. Dia sudah berjanji, bandar narkoba yang melapor, polisi yang menangkap akan diberi reward, akan diberi hadiah. Mudah-mudahan ini yang akan menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing. Anak kecil pergi ke toko bangunan membeli lem kambing, tukang jual bangunan tak bertanya-tanya, kasih lem kambing. Anak kecil menghirup lem kambing, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kalau Pak, apa kata dia? Saya tidak takut dengan Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Sudah rusak otaknya. Saya dari ujung tadi turun dari mobil sampai ke pentas ini pentas luar biasa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Baru inilah tanjak yang paling besar. Kalau tanjaknya sebesar ini, sebesar apa kepalanya? Saya ini baru giginya aja ini. Saudara yang dimuliakan Allah, dari ujung tempat saya mobil turun tadi
sampai kemari. Semua yang saya salami itu anak-anak. Nanti. Kami belum gitu. Kenapa Ustadz salami anak-anak? Karena dengan bersalaman dengan anak-anak, mereka inilah yang masa hidupnya masih panjang. Yang tua-tua mohon maaf tak saya salami, karena saya ingat udah diintai-intai malaikat maut. Ketika saya bersalaman dengan anak-anak, dalam hati saya bangga, senang hati saya. Anak kecil di Bengkalis kenal dengan Ustadz Somad, Ustadz Somad. Padahal saya tinggal di Pekanbaru, saya tinggal di Rimbo Panjang. Kenapa budak-budak kecil di Bengkalis kenal dengan saya? Karena emaknya, ayahnya selalu menonton Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya ini jarang-jarang datang ke Bengkalis kan. Hari ini saya datang, anak-anak kenal. Tapi dibalik kebahagiaan saya, anak kecil, anak-anak inilah yang akan menjadi gubernur Riau nanti setelah Bang Abdul Wahid. Inilah yang akan menjadi jenderal-jenderal, panglima angkatan darat, angkatan laut. Amin. Tapi bagaimana kalau mereka ini kena narkoba, tidak bisa dengan ceramah? Maka kita meminta kepada Allah, didudukkan Allah lah Bang Abdul Wahid sebagai gubernur Riau. Selamatlah anak-anak muda kita insyaallah. Amin ya rabbal. Wahai bapak-bapak polisi yang berseragam, yang punya pistol besi, pakai pistol besi kalian itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mumpung baju seragam masih ada, mumpung pistol besi masih ada, pakai untuk nahi mungkar. Nampak orang laga ayam, nampak orang main judi, nampak orang pakai laga ayam Glenn, ku pecahkan otak Glenn. Jangan nanti setelah baju seragam ditarik negara, setelah pistol besi diambil negara, tinggal pistol air. Itu pun kadang hidup kadang mati. Lupa saya, rupanya ada anak-anak. Ketawa pula orang yang macam paham aja. Jangan nanti setelah baju ditarik negara, pistol diambil negara, barulah datang ke masjid bertanya sama Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif? Udah pensiun. Istighfar aja lah Pak. Malaikat maut sudah di Bukit Batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Bengkalis penuh, saking penuhnya sampai tak nampak ujungnya entah di mana. Seingat saya dulu waktu saya musabaqah tilawatil Quran dewan juri di sini, itu kan di ujung tuh ada hotel, ini pantai kan? Pantai, berarti hantu-hantu laut pun naik juga malam. Untuk menengok sampai kemana jamaah malam ini, tolong yang handphonenya ada flash, ada senter bisa dihidupkan. Yang tak ada flashnya campakkan ke laut. Hidupkan, naikkan ke atas. Drone mana drone? Nyalakan drone ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa pendek kali Pak Ustadz? Cukuplah itu untuk TikTok. Nanti ditanya orang, itu video yang malam tadi itu di mana itu? Itu di Bengkalis guys, menyala abangku. Selama ini isi TikTok itu dua, ulat pinang sama ulat sagu, melompat-lompat. Tapi malam ini isi TikTok bersolawat,
Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wahai tentara, Dandim dan Ramil, Panglima, pakai jabatan kekuasaan kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wahai polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, pakai bintang-bintang 4, pakai bintang 7 jangan, sakit kepala. Pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wahai bupati, wahai wali kota, wahai gubernur, pakai. Alhamdulillah, gubernur kami Bang Abdul Wahid sudah berkomitmen, sudah berjanji, sehingga kalau dia duduk nanti, selamatlah Riau ini dari narkoba ya Allah. Amin ya rabbal. Pengedar narkoba, penjual narkoba, bandar narkoba dimasukkan ke penjara. Sampai di penjara, menjual pula dia dari dalam penjara. Dibiayai makannya, dibiayai minumnya, dibiayai selimutnya, dibiayai listriknya, dibiayai tukang masaknya, digaji sipirnya. Mubazir, pengedar, bandar, tembak mati. Setuju? Ini balik dari sini, maulah aku dibunuh pengedar narkoba. Saya sholat di Jeddah. Sampai di Jeddah, saya pergi ke Masjid Qisas. Masjid apa namanya? Masjid Qisas, di tepi Laut Merah, Corniche. Sampai di sana, saya melihat ada ambulan dan ada mobil pemadam kebakaran. Lalu saya berhenti di Masjid Qisas. Ada altar tinggi macam ini. Lalu kemudian yang pertama dipanggil dari Nigeria. Orang Nigeria warna kulitnya 2, hitam dan hitam sekali. Lalu orang Nigeria ini didudukkan macam duduk tasyahud. Lehernya dibuka, menunduk, lalu diambil pedang panjang, dipancung kepalanya karena tertangkap membawa narkoba di airport King Abdul Aziz Jeddah. Maka dipancung kepalanya oleh Al-Gojo. Kalau bunyinya macam batu yang dilaga, kelepuk. Kepalanya menggelinding jatuh, darahnya memancar macam air keluar dari pipa. Setelah itu barulah datang pemadam kebakaran. Rupanya pemadam ini tidak hanya memadamkan api, tapi juga membersihkan darah. Makanya nanti kalau tiba-tiba ada pemadam di sini, hati-hati. Disemprotlah darah itu bersih. Setelah darah itu disemprot bersih, dipanggil lagi terdakwa yang kedua, membawa narkoba dari Pakistan. Duduk, dipancung lagi kepalanya, pelepak. Yang ketiga dari Saudi Arabia. Satu hari itu saya melihat 3 kali pancung. Habis itu saya pulang ke hotel naik taksi. Supir taksinya nanya, "Waang dari mana?" Saya jawab sama supir taksi, "Ana min Masjid Qisas." Saya dari Masjid Qisas. Apa kata supir taksi? "Saya sudah tinggal 9 tahun di Jeddah ini, tidak berani menengok potong kepala. Kamu kenapa berani?" kata dia. Dia terkejut nengok saya pun terkejut menengok dia. Pulang saya ke hotel, saya tak sanggup makan 2 hari. Hilang selera makan saya. Barulah saya paham, penjara tidak menyelesaikan masalah. Penjara membuat masalah baru. Yang paling tepat adalah tembak mati, hukum gantung, pancung kepalanya. Betul? Main betul-betul aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa kasihan Ustaz Somad. Ini nyawa Ustaz, nyawa pengedar 1, nyawa penjual 1. Tapi nyawa anak-anak kita yang tak berdosa, bibit-bibit hijau yang bersih-bersih, calon pemimpin masa depan, ini mesti kita selamatkan. Siap ibu menyelamatkan anak ibu? Pulang dari sini, periksa lemarinya, periksa kamarnya, buang semua tepung-tepung yang ada di situ.
Besok anaknya melapor, apa yang mak buang tadi malam? Tepung. Itu bukan sabu-sabu mak, itu obat ketiak. Bapak siap menyelamatkan anaknya. Sehebat-hebat bapak, sehebat-hebat ibu, anak masih bisa main kucing-kucingan. Kekuasaan, segenggam kekuasaan, satu tanda tangan, Pak. Begitu kalau fotografer dari Bengkalis memoto, pas pose kita lagi bagus. Bukan macam di tempat lain. Tempat lain dicarinya kapan pose kita. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang pernah buat dosa, yang pernah pakai sabu-sabu, yang pernah pakai narkoba, yang sudah bertaubat nasuha, diampuni. Mau taubat, gimana caranya taubat? Yang pertama, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, beristighfar. Aku istighfar tak bisa menyanyi-nyanyi macam Ustadz tadi. Tak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Aku tak bisa bersuara Pak Ustadz, hatiku sedih. Pertama menyesal, yang kedua istighfar, yang ketiga tekad yang kuat dalam hati, tidak akan kembali kepada narkoba, tidak akan kembali kepada zina, tidak akan kembali kepada maksiat. Mudah-mudahan yang buat dosa, buat maksiat, tobat malam ini, setobat-tobatnya insyaallah. Setelah itu baru mandi, tahu? Apa pula tahu co? La ilaha illallah. Mandi tahu. Mandi taubat itu di mana Pak Ustadz? Di kamar mandi bisa, di toilet bisa, di sumur bor bisa, pakai shower bisa. Apalagi kalau orang Bengkalis mandi taubat di laut, mantap. Apalagi kalau kau terjun ke tengah, bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Dek, abang mau tobat dek, abang sudah selingkuh dek, abang banyak salah dek. Sebentar ya bang, kuantar kau pakai sampan ke tengah. Ada 3 ekor ikan hiu yang udah siap. Dari bunyi ketawanya setuju. Setuju ibu kalau abang tuh dimakan hiu. Astagfirullahaladzim. Orang Melayu tuh biasanya tak sampai hati, tapi yang sekali ini sampaikan Pak Ustadz. Lalu setelah itu memperbaiki diri, taubatnya namanya taubat nasuha. Nasuha itu artinya apa? Nasuha itu mengambil madu dari atas pokok kayu, dicincang sarang lebah, disaring pakai kain tipis, lilinnya tersangkut, anak lebahnya tersangkut, ranting kayunya tersangkut, sampah-sampahnya tersangkut, yang masuk ke botol madu murni. Itulah disebut dengan taubat nasuha. Apa tanda madu ni murni Pak Ustadz? Bawa ke rumah, kalau bini mengamuk berarti murni. Bapak siap minum madu? Takut orang. Biasa di mana-mana kalau saya tausiah, laki-laki perempuan dibagi 2. Yang laki-laki sini semua, yang perempuan sini semua. Ini saya tengok dari dekat macam perempuan, rupanya laki-laki. Pas kita tengok di sini, enggak apa-apalah, sekali-sekali. Mudah-mudahan di masa akan datang kita perbaiki insyaallah. Amin ya rabbal. Ingat komitmen Bang Abdul Wahid SF Haryanto. Yang pertama, penanganan narkoba. Yang kedua, ini saya tengok anak-anak muda Bengkalis. Saya minta 1 orang ke sini, yang pakai peci, pakai sorban. Sini. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad, baca Allahus Somad. Coba kalau yang ceramah Ustadz Imron, baca Ali Imron. Panjang tuh. Bisa tak jadi imam? Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai menangkap tokek. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah ada yang berpeci celana pendek. Bangga tak jadi orang Bengkalis menengok anak berani baca Al-Fatihah di depan 30.000 orang? Bangga tak jadi orang Bengkalis ada anak Bengkalis yang berani membaca surat pendek di depan jamaah yang begitu ramai? Berani. Sedang anak-anaknya aja begitu, apalagi ayahnya. Betul? Betul kata ayah. Sekarang kita tes ayahnya. Anak-anak yang berprestasi dari Bengkalis, tamat pesantren, layak dikirim ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Amin. Dari mana duitnya? Riau negara kaya. Riau zaman kerajaan Siak Sri Indrapura, 11 juta gulden sumbangannya ke Presiden Soekarno. Di bawahnya ada minyak, di atasnya minyak sawit, minyak jelantah. Kaya Brunei Darussalam, kaya Malaysia, tapi di Pulau Sumatera ini provinsi terbesar penyumbang untuk devisa negara Republik Indonesia. Betul? Jangan lagi ada anak Riau yang tidak bisa masuk ujian karena tertunda bayar uang sekolah. Setuju? Jangan lagi ada anak Riau yang berprestasi tidak kuliah karena UKT terlalu mahal. Itu berita yang dibaca Abdul Somad di koran Riau Pos. Anak Riau berprestasi, pandai, pintar, tidak bisa kuliah karena tidak sanggup bayar UKT. Bapaknya tukang panen, tukang dodos, tukang panen, tukang dodos, petani, nelayan, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang bisa memperjuangkan ini adalah Gubernur Provinsi Riau. Dan Bang Abdul Wahid punya komitmen itu. Kenapa? Karena Bang Abdul Wahid tamat pesantren. Nanti kalau ada orang bertanya, apa betul Gubernur Riau Bang Abdul Wahid itu nanti akan menolong santri? Dia tamat pesantren, Besti. Dari mana pesantrennya? Pesantrennya Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dia orang Melayu asli dari Indragiri Hilir, dikirim oleh ibunya. Ayahnya meninggal, dia seorang yatim, tapi ibunya peduli pendidikan anak. Dikirim ke Bukit Tinggi. Selesai pesantren, dia belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah Pendidikan. Kalau Riau mau bangkit, kita bangkit dari sektor pendidikan. Jangan mentang-mentang rumah dekat laut, ikannya tak perlu diternak, langitnya menjadi atap, lautannya luas. Ini semua kalau tidak dikelola dengan pendidikan yang baik, kita akan menjadi tamu di negeri sendiri. Tanah-tanah kita, tanah air kita, tapi kita hanya menjadi kuli. Kita tidak punya sumber daya manusia. Wajib anak Bengkalis S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Betul? Kenapa berapi-api Ustadz Somad ngomong malam ini? Saya S1 Al-Azhar tak dapat beasiswa Riau, S2 Maroko tak dapat beasiswa Riau, S3 Sudan tak dapat beasiswa Riau. Jadi malam ini saya tumpahkan sakit hati saya di Bengkalis. Saya sakit hati, maka karena saya sakit hati, S1 saya Al-Azhar, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya dari Maroko, beasiswa saya dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale.
Beasiswa saya S3 dari Sudan, Islamic Omdurman Islamic University. Profesor saya yang pertama dari UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali. Profesor saya yang kedua dari UMS, University Malaysia Sabah. Profesor saya yang ketiga dari Unimel, University Islam Melaka. Jadi kalau memanggil saya, tolong tiga-tiganya disebutkan. Prop. Saya tak mau adik-adik saya, anak-anak saya mengalami nasib susah macam saya. Mesti kerja ke Arab Saudi untuk cari makan biar bisa kuliah. Bang Abdul Wahid tidak selesai S2-nya. Kenapa? Karena dia mesti kerja, balik kerja. Akhirnya ditinggalnya dan akhirnya selesai S2-nya di Universitas Unri Universitas Riau. Beliau S2 dengan tenaganya sendiri. Kami pejuang-pejuang yang tidak pernah meminta kepada orang tua. Beliau kuliah, berjuang sendiri. Saya kuliah, berjuang sendiri. Sekarang generasi manja, asal habis duit, passwordnya 3 huruf. Mak. Habis duit semester, mak. Mau KKN, mak. Mau wisuda, mak. Mau bebini, mak. Anak mau lahir, mati aja lah. Ya Allah, pilihkanlah Gubernur Riau, anak muda yang berjuang, dan dia akan menolong anak-anak muda Riau yang sekarang sedang belajar di seluruh penjuru dunia. Dari mana duitnya? Duitnya APBD Riau. Tapi APBD Riau tak banyak, tak bisa untuk beasiswa. Ambil dari Jakarta, minta ke kementerian, minta ke presiden. Itulah perlunya gubernur yang sudah malang melintang di Jakarta. Bang Abdul Wahid sudah 5 tahun jadi anggota dewan. Dia pernah mengancam di DPR RI, kalau kalian tidak tambah APBD Riau, Riau akan merdeka. Setuju? Jangan setuju aja nih. Kita cinta NKRI. Kita cinta NKRI. Itu hanya cakap dia saja supaya duit itu turun. Akhirnya duit itu turun. Pembagian duit sawit kita dapat, pembagian duit minyak kita dapat. Itu belum jadi gubernur, baru jadi anggota DPR RI. Nanti kalau dia jadi gubernur, datang dia ke kementerian, cair duit. Datang dia ke kementerian, cair duit. Duit itulah yang akan menolong janda-janda yang tua-tua. Ini aku tengok ibu ini udah mau mengamuk aja ini. Mudah-mudahan kalau duduk Bang Abdul Wahid nanti, diperjuangkannya lah duit dari pusat, dari Jakarta, sehingga duit itu turun ke Riau, bisa jadi beasiswa. Amin. Dai-dai yang ada di ujung Rupat Utara, paling jauh, tak sampai gas ustadz-ustadz ke sana, mesti dikirimkan dai-dai dari Pemprov, pemerintahan Provinsi Riau. Pondok pesantren mesti ada insentif dari Pemprov. Penyelenggara jenazah, penggali kubur, yang memandikan jenazah mesti dikasih insentif. Setuju? Banyak juga penyelenggara jenazah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Somad, kalau saya mau nyaman, tausiah pulang. Tapi saya tidak tenang hati saya. Menengok anak yatim tak bisa sekolah, menengok fakir miskin mesti menjual koran di lampu merah. Tanggal 12 bulan 12 2012, tanggal 12 bulan 12 2000, saya tinggal di hotel depan ini, Hotel Marina namanya, masih ada. Habis acara MTQ, malam-malam kami pergi ke tepi pantai, duduk-duduk makan pizza, lempeng sagu, pakai ikan asin. Itulah makanan favorit saya. Kalau saya sampai ke Pulau Bengkalis, yang pertama saya cari adalah lempeng sagu. Kabarnya besok pagi saya akan dikasih. Rupanya malam ini sudah habis 1 piring. Inilah maka tausiah ini tak bisa panjang-panjang. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah tak bisa panjang karena perut terlalu kenyang. Waktu kami sedang makan lempeng sagu di tepi pantai, tiba-tiba ada pengemis buta yang minta-minta. Ini tanggal 12 bulan 12 2012. Sekarang sudah tahun 2024, 12 tahun yang lalu, guys.
Ini peristiwanya 12 tahun yang lalu. Waktu kami sedang makan lempeng sagu di tepi laut, menikmati indahnya Bengkalis, tiba-tiba datang pengemis. Pak, minta uang Pak. Pas saya tengok mukanya, inilah pengemis yang selalu meminta di depan pasar pagi Arengka, Pekanbaru. Lama saya temenom, sedangkan aku aja baru pertama nih sampai ke Bengkalis. Dia dari pasar pagi Arengka bisa sampai kemari. Kok sama pula jadwal kami? Apa maknanya? Apa maksudnya? Ini pengemis tunanetra, anak-anak kecil yang digendong di lampu merah, itu semuanya dipakai oleh sindikat penjahat-penjahat. Maka saya risau dengan ini, mata saya terganggu dengan ini. Bang Abdul Wahid saya bawa ke lampu merah depan SKA. Bang Abdul Wahid, kita kumpulkan semua mereka ini. Dari mana mereka datang? Kenapa mereka bisa begini? Maka saya mau kalau Bang Abdul Wahid duduk jadi gubernur, jangan ada lagi pengemis di lampu merah. Setuju? Jangan ada lagi pengemis. Pagi waktu kita berangkat jam 8, lakinya butuh. Pulang kita jam 4 sore, ganti-gantian, bininya pula butuh. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tidak boleh lagi ada fakir miskin yang dieksploitasi, anak kecil digendong entah anak siapa. Bayangkan itu kalau anak kita melihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Melihat emak-emak, ingat emak kita, bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:10. Berarti saya sudah tausiah selama 40 menit. Sudah 40 menit saya tausiah, anak-anak masih tetap serius. Saya sudah tausiah 40 menit, anak-anak masih tetap serius dan kameranya masih menyala abangku. Saya sudah tausiah 40 menit, anak-anak masih mengibarkan bendera Palestina. Di tempat lain saya baru tausiah 10 menit. Saya baru khutbah Jumat 10 menit. Di Bengkalis 40 menit saya ceramah. Anak-anak, kenapa? Karena di Bengkalis ikannya segar-segar. Orang yang mengantuk dengar tausiah itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan, kurang gizi. Di Bengkalis ikannya baru mati sekali. Di Pekanbaru ikan sudah mati 5 kali. Dari laut naik ke sampan mati sekali. Dari sampan masuk ke kulkas mati 2 kali. Dari kulkas masuk ke kuali mati 3 kali. Dipanaskan 3 hari 5 kali. Kenapa Bang Abdul Wahid itu cerdas? Karena dia juga orang pinggir laut. Dia orang pesisir. Dia dari Indragiri Hilir. Dia makanannya sehat, cerdas, muda, berprestasi. Dan yang paling penting dari semua itu adalah dia lelaki yang setia. Tidak bisa berpindah ke lain hati. Mudah-mudahan suami ibu juga sehat walafiat insyaallah. Tapi Abdul Somad ini kan satu orang. Abdul Somad ini tak banyak, Bu. Bapak, kalau cuma saya sendiri yang bercakap mengajak orang tak bisa. Tapi saya yakin dan percaya tanggal 27 November kalau Tuan membeli ember dibeli di Bukit Batu, tanggal 27 November orang Bengkalis mencucuk nomor. Yakin saya kalau begini. Masih ada 40 hari lagi, tak sampai 39 hari lagi, cuma waktu kita. Ajak suami. Ibu bisa ngajak suami? Dari bunyinya saya tak yakin. Ibu bisa ngajak suami? Pulang nanti bilang begini ya Bu, Bang, abang pilih Bang Abdul Wahid. Kalau abang tak milih, ku kunci pintu. Setuju? Bapak siap mengajak istri? Tak berbunyi. Kalau tuan makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau kalian tak bisa mengajak bini, berhenti kalian jadi laki. Setuju, Bu? Setuju pula orang. Ajak bini, ajak laki, ajak mertua, ajak besan, ajak menantu, ajak ipar untuk mencucuk nomor. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli paku. Kalau mau Riau bermarwah, pilihlah nomor. Udah cukup, udah pantun itu. Kurang juga lagi. Kalau tuan sholat Jumat,
jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Saya terkejut juga menengok gambar ini. Kalau di Pekanbaru, gambar saya di belakang Bang Wahid dan Pak SM. Sampai ke Bengkalis, maju pula saya ke depan. Saya tengok besar pula gambar saya lagi dari gambar mereka. Dicetak orang Bengkalis sebesar-besarnya. Gigi aja sebesar kapak. Lubang hidung terowongan Mina. Tolong panitia, 11 jari, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala. Kalau selesai acara nih, gambar nih bisa dijaga ya. Bisa jaga kan? Kalau tak jaga, gulung ku bawa balik. Kenapa aku minta jaga gambar ini? Karena kemarin habis pilek, ku tengok beberapa gambar caleg dibuat orang penutup WC. Pas tutup WC itu tertulis di bawah, coblos nomor kali. Bayangkan nanti kalau gambar aku tuh dibuat mereka, nauzubillah, tak terbayangkan. Jadi tolong Pak Ketua Panitia, jagalah gambarku ini. Bisa dijaga? Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu enaknya sholawat ramai-ramai. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Gerakkan aja mulut. Pas tanya kawan, apa yang kau bilang tadi? Entahlah pokoknya gitu. Aku guna ngantuk kali mau pulang sebetulnya. Kenapa kau nggak pulang? Payah parkir kita terkurung, udah pura-pura tidur aja gitu. Mudah-mudahan semua yang hadir selama dia duduk di majelis ini dicatat sebagai amal soleh. Seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, Bu. Jangan minta suami yang soleh, Bu. Seandainya doa ibu makbul dan doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena ibu belum tentu mau suami itu berbagi dengan orang lain. Ibu mau suami ibu dibagi dengan orang lain? Tengok Pak. Seandainya bapak punya doa makbul, doanya satu, jangan minta istri yang solihah, Pak. Kenapa? Karena dalam Islam tak boleh berkongsi istri. Tapi mintalah satu. Apa dia? Pemimpin yang Mudah-mudahan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis diberikan pemimpin yang adil. Kalau Tuan makan ikan bilis disimpan di dalam pasu. Untuk Kabupaten Bengkalis, pilih nomor satu-satu semua. Memang cantik baju bedelau gambar daun katu. Untuk Provinsi Riau, pilih nomor. Saya hanya bisa mengajak, saya tak bisa memaksa. Abdul Somad tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Abdul Somad tidak pernah menfitnah. Tapi ceramah ini melelahkan. Saya tak sanggup datang ke Bengkalis setiap bulan. Saya tak sanggup datang ke Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah. Saya di antara semua masjid di Riau ini, yang paling saya ingat imamnya Masjid Istiqomah lah. Karena dulu waktu bulan 12, tanggal 12, 2012, kami semua dewan-dewan juri sholat di Masjid Istiqomah. 12 tahun yang lalu. Kata imamnya begini, luruskan shaf, matikan HP. Masih ada Pak Imam? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain imam, lain caranya. Di Masjid Istiqomah Bengkalis, luruskan shaf, matikan HP. Kami waktu itu tengok-tengokan. Tapi kalau imam di Dumai, lain pula. Luruskan shaf, simpan batu cincin. Nama imamnya Pak MK. MK itu bukan Mahkamah Konstitusi, Mustafa Kadir. Saya tanya, Pak MK, kenapa Bapak bilang luruskan shaf, simpan batu cincin? Karena waktu itu lagi demam batu. Banyak orang sembahyang pakai batu, jadi yang sholatnya asik menengok batu. Tengok, sungai darah gitu. Imam selalu berpesan supaya makmumnya jangan sampai salah. Apakah ibu bapak sudah tahu sebelum takbiratul ihram itu shaf mesti lurus? Tahu semua kan?
Tapi kenapa sebelum takbiratul ihram imam tetap berpesan, luruskan shaf. Belum pernah lagi saya sholat imamnya bilang, aku tak perlu menyuruh kalian luruskan shaf. Kalian udah tahu semua kan? Udah tahu semua kan? Tak perlu gue kasih tahu lagi ya, kalian tahu udah semua kan? Kenapa imam selalu berpesan? Karena imam tidak mau makmumnya salah. Jamaah yang mengaji dengan Ustadz Somad, mendengarkan pengajian. Saya baru sampai ke Bengkalis, sudah datang beberapa jamaah. Ustadz Somad dicium di tangan saya. Saya mimpi Ustadz 2 kali, Pak Ustadz, dipeluk. Saya kalau dipeluk sama jamaah ini senang saya karena saudara saya. Cuman kalau yang memeluk, mencium tubuh kumis, merinding saya. Ustadz Somad merinding saya. Alhamdulillah, sepanjang saya ceramah, yang biasanya datang menangis, memberitahu dia rindu mimpi itu, biasanya anak muda, anak-anak, sama orang tua. Belum ada anak gadis lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahkah Abdul Somad memberitahu jamaahnya tentang pilihannya? Apa salah saya, guys? Apa salah saya? Saya tak ada menjelek-jelekkan orang. Saya tidak ada memfitnah orang. Saya cuma bercita-cita. Saya punya keinginan. Kalau saya ceramah tentang narkoba, susah. Kalau saya ceramah tentang membangun pesantren, payah. Kalau saya berceramah tentang lampu merah, banyak pengemis, saya tak punya duit. Kalau saya mau ngasih beasiswa gratis, saya cuma sanggup mengasih santri gratis setahun 25 orang. 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang. Sekarang angkatan yang keempat 100 orang. Karena duit saya tak banyak. Tapi kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, insya Allah bisa dia kasih. Kenapa? Tanda tangannya APBD, tanda tangannya Basnas. Mudah-mudahan didudukkan Allah lah Bang Abdul Wahid, sehingga dengan tanda tangannya itu tertolong Provinsi Riau. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Masih ada 40 malam lagi. Tahajud Bapak Ibu, habis tahajud sembahyang hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatku supaya Bang Abdul Wahid dan Pak SM Haryanto duduk 10 jari ku minta, ku mohon sama ibu. Siap ibu sholat tahajud dan sholat hajat? Dari bunyinya tak siap. Insya Allah. Sampai kapan kami mengajak ini Pak Ustadz? Sampai 27 November pagi Rabu masuk ke TPS. Waktu masuk ke TPS itu pun masih bisa ngajak orang. Ajak. Duduk kawan sebelah, ajak dia. Duduk sama orang sebelah, gak boleh ngajak-ngajak orang. Pakai pantun aja. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Siap? Kapan baru berhenti mengajak? Berhenti mengajak kalau sudah mimdate mata ya bawati. Kalau udah mati jangan ngajak-ngajak lagi. Kalau ada yang malam nih mati, jangan ngajak lagi. Ayo nomor 1. Jangan ngajak lagi. Kapan kita tidak mengajak lagi? Tanggal 27 November hari Rabu jam 12 siang TPS tutup. Jangan ngajak lagi. Ketika TPS sudah tutup, kita serahkan pada Allah. La haula wala quwwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini apa nama grup hadrohnya ini Bang? Hubbun Nabi. Hubbu artinya cinta, An-Nabi artinya cinta kepada Nabi. Cinta kepada laki akan berbini lagi. Cinta kepada bini, kalau kita mati dia hanya menunggu kita 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia pun akan dipinang oleh berondong manis. Cinta kepada mobil, mobil kita akan balik nama di kantor Samsat. Nama kita di STNK BPKB akan berubah. Yang tidak berubah itu perasaan aku ke kamu. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi lah yang membawa kita ke surga. Apakah ibu cinta kepada Nabi? Apakah bapak cinta kepada Nabi? Cinta dengan Nabi inilah yang membuat kita bersama malam ini. Betul? Ini malam ini, apakah ini diwajibkan Bu Kasmarni ini datang? Apakah yang datang malam ini dibagi sembako? Apakah yang datang malam ini dikasih duit? Ini yang datang semua karena
Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau sedekahkan semua duitmu, emasmu yang ada di muka bumi, tak bisa kau kumpulkan orang sebanyak ini. Betul. Ini bukan karena panitia, ini bukan karena Abdul Somad, ini karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi. Saya senang malam ini diiring solawat dengan grup hadrah Hubbun Nabi. Ibu yang mau menikahkan anak, menyunatkan anak, bapak yang mau walimah, undang grup hadrah Hubbun Nabi. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Udah ngaji, udah ikut jamaah hijrah, udah taubat, tapi pas giliran anak nikah, ting 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 ting, keyboard tunggal. Lagunya Tiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Zina semua itu. Kalau kau sudah taubat, kalau kau sudah hijrah, kalau kau sudah tidak lagi buat maksiat, maka musiknya pun berubah dengan hadrah. Setuju? Ini diundanglah penyanyi dangdut, pentasnya tinggi, naiklah penyanyi pakai rok pendek, siap digoyang. Apa yang bergoyang? Gigi bergoyang. Atuk-atuk yang nonton di bawah. Menengok artis dangdut meniti air liur, menengok bini di rumah meniti air mata. Betul? Betul pula kata orang. Anak-anak ini ketawa macam pahamnya aja kalian. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang jam 10:30. Kalau saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Kalian yang anak-anak nih kalau ceramah Ustaz sejam lagi kalian masih kuat? Ibu-ibu nih masih bisa bertahan. Aku tak sanggup. Ini tausiahku yang keempat ini. Ini kalau ku teruskan mati toga. Besok kami masih keliling lagi. Besok kami ke Sabak Auh. Habis itu ke Siak. Besok malam pula ke Perawang. Habis itu lagi Ahad pagi kami ke Pekanbaru. Lalu kemudian Ahad siangnya di Ujung Batu. Habis itu nanti kami lagi ke Pasir Pangarayan. Lalu istirahatnya kapan Ustaz? Istirahat itu nanti di surga bersama kami. Hidup ini tidak akan pernah ada istirahat. Sekarang ini agak susah Pak Ustadz, anak kecil-kecil Pak Ustadz. Nanti kalau anak kuliah nampaknya istirahat. Rupanya pas anak kuliah tak juga bisa istirahat. Kenapa? Biaya tinggi. Nampaknya nanti kalau anak ini udah nikah agak istirahat Pak Ustadz. Rupanya pas anak udah nikah tak juga bisa istirahat. Kenapa? Anak yang udah nikah itu menitipkan anak dia pula. Jangan pernah ada kata istirahat dalam hidup. Bergerak, bersemangat sampai akhirnya Allah menyuruh kita istirahat. Nyawa kita keluar dari mulut, ditarik malaikat. Kita semua mati dalam keadaan husnul. Kalau bisa bapak nanti sakratul maut, biarlah ibu yang membisikkan ke telinga, la ilaha. Indah Bu. Kalau bapak sekarang baik, kalau bapak orangnya lembut, kalau bapak orangnya santun, itulah yang mereka bisikkan. Sabar bang, nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. La ilaha. Tapi kalau kalian sombong, angkuh, pelit, bakhil, kikir, bukan la ilaha illallah. Mana surat tanah? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau perjuangkan, itulah yang akan kau ucapkan waktu sakratul maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di akhir majlis
Mari kita gunakan senjata orang beriman. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kita munajat pada Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa kita mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan doa kita bersama malam ini dikabulkan Allah. Duduklah Bang Abdul Wahid, Pak SF Arianto jadi pemimpin Riau. Riau, Bengkalis, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Selamat dari narkoba, zina, LGBT. Kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hazin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.